Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini ya melanjutkan kuliah yang kemarin yang tertunda. Hari ini kita akan belajar mengenai pemodelan ya, atau yang kita sebut-sebut dari awal, yaitu transfer function atau fungsi alih. Nah, untuk hari ini kita khususkan pemodelannya itu adalah di bagian electrical sama mechanical ya, sistem elektrik sama sistem mekanik. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana melakukan transformasi Laplace, inverse transformasi Laplace. Terus kita juga sudah membicarakan banyak hal tentang fungsi transfer, cara merepresentasikan baik dari mulai dari diagram balok, terus ada grafik aliran sinyal, terus ada metode Mason juga. Nah, sekarang kita kayak flashback gitu ya, kita kembali lagi bagaimana sih kita mencari sebuah transfer function atau fungsi alih dari suatu sistem elektrik maupun mekanik, seperti itu ya. Oke, sekarang nah di sini apa sih pemodelan gitu kan? Tujuan dari pemodelan itu adalah kita dalam sistem pengaturan itu tujuannya kita melakukan pemodelan itu adalah untuk mencari fungsi alih atau transfer function gitu ya. Nah, apa itu fungsi alih? Fungsi alih itu adalah rasio antara transformasi Laplace keluaran terhadap transformasi Laplace masukan pada kondisi awal 0. Jadi, kalau digambarkan atau dituliskan dalam sebuah matematis gitu ya, jadi fungsi alih itu atau biasa disebut dengan GS, ini sebenarnya tidak harus GS ya, banyak, nggak harus G hurufnya, jadi bisa C, bisa R, terserah dari sistem itu gitu. Nah, kalau digambarkan dalam sebuah matematis seperti ini fungsi alih itu adalah rasio ya, ini ya, rasio antara transformasi Laplace keluaran terhadap masukan di mana kondisinya adalah awalnya adalah 0 gitu. Nah, fungsi alih itu biasanya dituliskan seperti ini ya, B0SM, B1SM-1 sampai dengan BM-1S plus BM per dan seterusnya. Jadi yang atas itu sebagai output dan yang bawah ini sebagai input. Jadi tujuan kita mengetahui fungsi alih itu adalah untuk mengetahui transfer function atau hubungan antara output terhadap input sebuah sistem tersebut gitu ya. Nah, ini tentang matematis yang tadi. Jadi jika pangkat tertinggi itu S dalam penyebut fungsi alih sama dengan N, maka sistem tersebut sistem order ke N. Jadi fungsi alih memiliki order, di mana ordernya itu tergantung dari banyaknya M ini ya, banyaknya M ini. Jadi kalau misalkan nanti di dalam sebuah fungsi alih itu ada M tertingginya adalah 3 misalnya gitu ya. Jadi di situ sistem itu memiliki order 3 gitu. Kalau M-nya 2 berarti order 2. Apa itu order? Nah, itu ada hubungannya dengan state variable. Nah, nanti kita akan bahas itu ya. Oke, terus yang kedua adalah fungsi alih sistem adalah model matematis yang menghubungkan variabel keluaran dengan masukan. Nah, ini fungsinya ya. Fungsi dari transfer function tadi itu adalah model matematis. Jadi dia itu cara merepresentasikan atau cara menghubungkan keluaran terhadap masukan gitu ya, yang dimodelkan secara matematis seperti itu. Nah, fungsi alih itu tidak memberikan informasi mengenai struktur fisik sistem tersebut, melainkan fungsi alih itu dapat dicari menggunakan metode identifikasi dengan menelaah keluaran sistem dari berbagai macam masukan. Jadi fungsi alih itu bukannya dia mengenai informasi mengenai struktur fisik, tapi dia informasi tentang hubungan antara keluaran terhadap masukan yang
dimodelkan secara matematis seperti itu ya. Nah, bagaimana cara mencari fungsi alih? Itu biasanya kita menggunakan persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial itu bisa kita cari dengan hukum-hukum Newton, hukum-hukum fisika yang udah kita pelajari sebelumnya gitu ya. Apalagi kalau sistem elektrik maupun sistem mekanik ya. Oke, kita masuk ke ini. Jadi dinamik sistem mekanik, listrik, panas, ekonomi, dan lain-lain dapat dijelaskan dalam bentuk persamaan diferensial. Terus persamaan diferensial tersebut dapat diperoleh menggunakan hukum fisika yang mengendalikan sistem tertentu, misalnya hukum Newton untuk sistem mekanika dan hukum Kirchhoff untuk sistem listrik. Jadi tadi kan, jadi intinya gini ya, fungsi alih itu adalah atau transfer function itu adalah hubungan keluaran terhadap inputan suatu sistem, gitu ya, yang dimodelkan atau yang dituliskan dalam model matematis. Nah, bagaimana cara kita menuliskan matematis tersebut? Yaitu dengan cara mencari persamaan diferensialnya terhadap sistem tersebut. Nah, bagaimana caranya mencari persamaan diferensial? Yaitu dengan cara hukum Newton, kalau ini untuk sistem mekanik ya, untuk sistem mekanik, dan hukum Kirchhoff untuk sistem listrik, seperti itu. Jadi untuk lebih jelasnya kita langsung ke rumus-rumusnya, pakem-pakemnya ya, pakem-pakemnya untuk elektrik apa, mekanik apa gitu ya. Nah, ini adalah sebuah tabel electrical network transfer function. Jadi ini adalah ada 3 komponen utama dalam mencari transfer function di sistem elektrik ya. Di sini sudah pasti kalian sudah mengenalnya, yaitu seperti kapasitor, resistor, induktor gitu ya. Nah, ini adalah rumus-rumus ini, banyak rumus antara voltage current, current voltage, dan seterusnya. Ini merupakan persamaan diferensial ya. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk mencari fungsi transfer nanti gitu. Nah, misalkan kita di sini di dalam tabel ini hubungan voltage terhadap current atau tegangan terhadap arus ya. Jadi kalau dalam kapasitor untuk mencari tegangan itu adalah rumusnya adalah 1/C integral 0 sampai 1 I to dt. Nah, ini sudah pakem rumusnya adalah seperti ini. Kalau resistor, kalau kita untuk mencari tegangannya berarti kan R kali I gitu ya. Resistor dikalikan dengan tahanan dikalikan dengan arusnya gitu. Kalau induktor untuk mencari VT-nya yaitu dengan cara L induktor terus dikalikan dengan turunan dari arusnya yaitu dI/dt. Nah, ini kalau hubungan voltage terhadap current ya, tegangan terhadap arus gitu ya. Nah, kalau ini yang kolom kedua ini adalah current terhadap tegangan. Jadi kalau ingin mencari arus berarti caranya adalah CdV/dt. Kalau yang ini untuk resistor berarti untuk mencari arus itu adalah V/R ya. Dan untuk induktor itu untuk mencari I adalah 1/L integral dari 0 sampai 1 V to dt. Ini kalau hubungan arus terhadap tegangan gitu ya. Nah, sekarang kalau hubungan terhadap tegangan dengan muatan atau Q ya. Nah, ini untuk mencari VT itu adalah Q/C untuk mencari untuk kapasitor yaitu. Kalau untuk resistor berarti R dQ/dt. Untuk induktor itu adalah untuk mencari VT itu adalah L kali D kuadrat Q/dt kuadrat seperti itu. Nah, ini bisa dilihat aja ya, bisa juga dihafalkan gitu. Jadi ini adalah sudah pakem-pakemnya sesuai dengan hukum Kirchhoff atau hukum-hukum yang ada di sistem elektrik. Jadi kalau untuk komponen-komponen ini itu adalah persamaan diferensialnya adalah seperti ini ya. Untuk hubungan-hubungannya antara tegangan terhadap arus, arus terhadap tegangan, tegangan terhadap muatan, dan seterusnya. Nah, ini adalah sebagai bekal atau dasar kita untuk membentuk suatu fungsi transfer nanti. Nah, bagaimana Bu caranya menyusun fungsi transfer? Nah, caranya adalah seperti ini. Jadi, misalkan ada sebuah rangkaian ini ya, rangkaian elektrik seperti ini ya. Di sini ada tegangan VT, terus ada induktor, ada resistor, ada kapasitor. Nah, di sini kalian disuruh untuk mencari sebuah fungsi transfer atau fungsi alih di mana inputannya itu dari sumber ini, tegangan ini ya.
Terus outputannya adalah VC ini, tegangan di kapasitor. Jadi nanti kalian disuruh untuk mencari hubungan keluaran terhadap inputan. Jadi keluarannya adalah VC per VT ya. Nah, ini kalau dalam bentuk Laplace berarti adalah VC per S gitu ya, per VT per S. Jadi kalau dalam kita membicarakan dalam bentuk Laplace, itu berarti kita sudah ke domain S ya, ke domain frekuensi ya, bukan di waktu lagi, bukan di T lagi. Jadi untuk mencari fungsi transfer pada sistem elektrik seperti ini, jadi caranya itu yang pertama adalah kita harus menurunkan persamaan diferensialnya, yaitu menggunakan ini ya, hukum Kirchhoff ya. Mas ingat ya, hukum Kirchhoff di mata kuliah apa ini ya, RLDC mungkin atau RLAC ya, ini sudah Anda dapatkan ya. Jadi kita adalah inputannya adalah VT ya. Jadi VT di sini, inputan di sini itu adalah penjumlahan dari tegangan di sini, tegangan di sini, dan tegangan di sini, gitu ya. Nah, oleh karena itu untuk persamaan yang pertama ini adalah kita mencari V hubungan terhadap L, hubungan terhadap R, hubungan terhadap C gitu ya. Jadi kita kembali lagi ke tabel tadi. Jadi kita cek. Jadi untuk mencari VT terhadap arusnya ya. Jadi kalau untuk R berarti resistor, berarti untuk mencari VT itu adalah R kali I. Kalau untuk L itu adalah L dI per dt gitu ya. Jadi ya sudah, berarti kan ini loopnya itu kan dia ini ya, kesini ya loopnya itu ya, arusnya itu ya, IT-nya itu dia melewati L dulu. Jadi untuk mencari V terhadap L ini berarti rumusnya adalah L dI per dt gitu ya. Terus di sini V di sini tegangan yang ada di resistor itu adalah R kali IT, dan tegangan di kapasitor di sini itu adalah 1 per C integral dari 0 sampai to I to dt. Nah, ini didapatkan dari ini ya, dari tabel ini. Jadi hubungan tegangan terhadap arus gitu. Nah, setelah itu ini adalah sebagai inputannya ya, input. Nah, sekarang kita mencari yang outputnya, yaitu yang di sini ya, di kapasitor. Berarti VC ya, VC itu adalah 1 per C integral I dt. Nah, ini sebagai output. Ini adalah persamaan 2 gitu ya. Nah, setelah kita sudah menurunkan atau membreakdown persamaan-persamaan diferensial berdasarkan tabel ini, nah kita selanjutnya adalah melakukan transformasi Laplace. Nah, transformasi Laplace masih ingat kan ya yang kita pelajari sebelumnya. Jadi persamaan 1 atau yang di atas ini dilaplaskan ya. Ini adalah hasilnya adalah ini gitu ya. Jadi kalau turunan itu adalah Laplace-nya itu S, L itu tetap L, terus I-nya, IT-nya itu adalah IS gitu ya. Jadi hasilnya adalah SLIS. Terus R-nya tetap R, R-nya tetap R, terus IT-nya itu jadi IS. Jadi kalau Laplace sudah dalam bentuk Laplace berarti itu adalah bukan T lagi ya, tapi pakai S gitu ya. Terus ini adalah 1 per C. Nah, 1 per C itu tetap 1 per C gitu ya. Terus untuk integral itu dilaplaskan itu adalah 1 per S ya. Jadi 1 per C kali 1 per S awalnya gitu. Jadi digabung 1 per CS gitu ya. Terus I-nya itu adalah IS. Nah, untuk VT-nya juga jadi VS gitu ya. Nah, persamaan 1 sudah diubah dalam Laplace ya. Nah, sekarang di persamaan kedua. Persamaan kedua yang ini ya. Jadi 1 per C terus ada integral, berarti 1 per CS ya. Nah, ini sama yang ini tadi kali IS ditambahkan dengan VCS. Atau bisa juga ditulis IS per C, S-nya dikalikan silang ke sini ya, berarti S kali VC gitu. Nah, persamaan 1 sama persamaan 2 ini disubstitusikan. Disubstitusikan ya. Jadi ini bisa bukan disubstitusikan
disubstitusikan, tapi ini yang persamaan ke 1 ini dikalikan S kuadrat. Ya, semuanya dikalikan S. Ini dikalikan S, berarti adalah S kuadrat LIS, RSIS, terus IS per CS, gitu ya. Terus dikalikan dengan SVS, gitu ya. Ini karena di sini ada S dikalikan dengan S, berarti ini hilang ya S-nya. Jadi tinggal ICIS per C, gitu ya. Nah, di sini ada variabel IS per C gitu ya. Nah, ini disubstitusikan dengan ini. Jadi tujuan kita tadi dikalikan dengan S itu agar persamaan 1 dan persamaan 2 itu bisa disubstitusikan ya. Nah, jadi di sini bisa dimasukkan ini ya, SVC gitu ya. Jadi VCS itu adalah hasilnya adalah IS per C ya, ini ya. Terus VS itu adalah hasilnya ini. S kuadrat L RS kali IC kali IS. Nah, ini bisa dikalikan dibagi dengan atas sama bawah dibagi dengan IS per C ya. Hasilnya adalah ini. Nah, ini untuk perhitungannya ini disubstitusikan, terus ini dibagi atau dikali, itu terserah ya. Ini tinggal matematis saja. Jadi ini tidak ya tinggal menghitung saja gitu. Yang penting adalah di sini untuk mencari transfer function itu adalah cara membreakdown ke persamaan diferensial, terus setelah itu kita laplaskan gitu ya. Kalau untuk seterusnya itu adalah perhitungan biasa. Jadi untuk sistem elektrik ini fungsi alihnya itu sudah ketemu ya, yaitu 1 per LCS kuadrat plus RCS plus 1. Inilah adalah fungsi transfernya atau transfer function-nya. Itu ya, ini adalah jawabannya. Nah, nanti saya jelaskan apa sih tujuan kita mencari transfer function dalam sistem pengaturan ya. Nanti di akhir akan saya jelaskan hubungannya terkait fungsi transfer, terus diagram balok yang sudah kita pelajari, terus grafik aliran sinyal, terus sampai dengan kita mengontrol suatu sistem gitu ya. Oke, sekarang kita kalau menggunakan hubungan I terhadap muatan ya. Jadi kalau I terhadap muatan itu berarti kita pakai yang ini ya. Ini ya, yang kolom ini ya. Jadi kalau cara membreakdownnya ya sama saja. Jadi I ini, loop ini di breakdown terhadap muatan. Jadi awalnya itu LDI per DT menjadi LD kuadrat QT per DT kuadrat gitu ya. Jadi pakai yang ini ya, yang kolom ini. Terus ditambah dengan yang RIT. Nah, ini jadi ini ya, RDQ per RQT DT gitu ya. Jadi pakai yang ini ya. Pakai yang ini. Nanti yang kapasitor jadinya yang ini ya, 1 per C per QT gitu. Nah, ini 1 per C. Nah, ini ya sama dengan ini VT. Ini kalau kita menggunakan hubungan arus terhadap muatan. Kalau yang tadi caranya membreakdown persamaan diferensial ini adalah dari tegangan terhadap arus gitu ya. Ini bisa saja terserah kalian. Jadi tabel ini itu bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini ya, terserah kalian. Oke, kalau kita menggunakan ini ya kita sudah ketemu ya, sudah di breakdown menjadi persamaan ini. Nah, dimana jadi ini adalah sebuah voltage charge relation. Jadi QT itu adalah CVC gitu ya. Nah, ini ini ya jadinya yang ini ya. D kuadrat di mana Q-nya itu adalah ini. Berarti Q ini dikalikan dengan diubah menjadi CVC ya. Jadi hasilnya adalah ini. Nah kalau sudah seperti ini dilaplaskan. Nah, kalau dilaplaskan LC kalau kuadrat seperti ini berarti S kuadrat gitu ya.
RC dVC per dt, berarti RCS. Kenapa S? Karena di sini adalah turunan pertama. Kalau ini turunan kedua berarti S kuadrat gitu ya. Terus ini VC menjadi VCS gitu. Ini VT menjadi VS. Nah, karena kita disuruh untuk mencari hubungan VC per VS atau ini sebagai output, ini sebagai input, ya tinggal ini dibagi ini gitu ya. Ini pindah ke sini, berarti ini yang ini dipindah ke sana. Berarti 1 per LCS kuadrat plus RCS plus 1. Gitu ya. Nah, ini kan sama ya dengan hasil TF menggunakan hubungan arus terhadap muatan sama TF yang di sini menggunakan tegangan sama arus, ini sama ya. Nah, seperti itu. Jadi banyak cara untuk mencari sebuah transfer function, yaitu pokoknya kita mengikuti tabel ini ya, tabel electrical network TF gitu. Oke, ini caranya mengubahnya ya, mengubah saja tadi. Oke. Nah, kalau misalkan kita masuk ke dalam sebuah rangkaian listrik elektrik yang lebih kompleks ya, atau memiliki dua loop seperti ini. Nah, ini juga sama seperti yang tadi. Jadi kita menggunakan rumus Mesh ya, hukum Mesh ya. Nah, ini bisa kalian dapatkan, sudah kalian dapatkan di RLAC kalau nggak salah, sama RLDC. Jadi di sini ada hukum Mesh. Jadi ini kalau ditinjau dari loop pertama ya. Nah, ini pelajaran RLDC. Jadi yang I1T ini ya. Jadi VT itu sama dengan R1 kali IT gitu ya, ditambah LDI 1 TD per DT gitu ya, ditambah, nah ini ada I2 di sini, ada I1 ke sini, ada I2 di sini, berarti ini bukan tambah tapi min ya, min LDI2 per DT gitu. Lebih tepatnya di sini ya. Jadi ini hasilnya kalau sudah dilaplaskan. Nah, ini harusnya sebelumnya jangan dilaplaskan dulu, tapi ya seperti yang saya tuliskan di sini. Jadi adalah seperti ini. Ini untuk loop pertama ya. Nah, untuk loop kedua, nah ini baru dilaplaskan, berarti VS ini ya. Terus sama dengan RI R1 kali I1S gitu ya, ditambah LS I1S gitu ya, min LS nggak bisa LSI2S gitu ya. Ini adalah hasilnya sama yang kayak ini ya, yang ini adalah loop 1. Nah, ini awalnya adalah membreakdown persamaan diferensialnya gitu ya. Terus setelah itu, nah ini ada I1S, I2S dibeda-bedakan sama dengan VS. Nah, kalau untuk di loop kedua itu berarti ya sama, berarti di sini yang ada adalah LS kali I2, R2 I2S sama ini min gitu ya. Jadi di sini sumbernya kan sama dengan 0 ya. 0 berarti di sini karena di dalam I2 berarti L gitu ya, LDI 2T per DT gitu ya. Terus ada min LDI 1T per DT, karena di sini ada I1 sama I2 yang ke sini ya. Terus ada R2 berarti tambah R2 kali I2 gitu ya, T. Terus ada C di sini, berarti sama dengan ditambah dengan VC-nya gitu ya. VC-nya itu adalah 1 ini ya, 1 per C integral dari 01 I2T per DT gitu. Jadi ini pakai rumus yang tabel yang ini ya, hubungan voltage terhadap current, tapi menggunakan hukum Mesh gitu ya.
Oke, terus setelah itu, setelah kita membreakdown persamaan diferensialnya, baru kita laplaskan gitu ya. Dilaplaskan hasilnya adalah ini. Nah, ini adalah loop 2. Loop 2. Nah, ini dibedakan, ini untuk I1, ini untuk I2 gitu ya. Nah, sekarang baru kalau misalkan ini persamaan A sama persamaan B itu disubstitusikan atau menggunakan rule Kramers, rule namanya rule Kramers ya, ada istilah rule Kramers. Nah, nanti kalian akan menemukan hubungan terhadap inputan terhadap keluaran ya, dimana ini adalah inputannya, terus I2-nya adalah outputnya gitu ya. Jadi ini adalah tadi tujuannya adalah untuk mencari I2-nya gitu. Ini ya, kita mencari TF I2 per VS, berarti I2 sebagai output, VS-nya itu sebagai input gitu. Jadi kita ingin mengetahui I2 itu terhadap tegangan yang masuk gitu ya dalam rangkaian ini gitu. Oke, nah nanti akan menghasilkan fungsi transfer seperti ini. Nah, bagaimana mensubstitusikan gitu ya? Yaitu sama dengan yang langkah-langkah yang sebelumnya ya. Nanti kalian coba sendiri kok bisa mendapatkan ini gitu ya. Jadi untuk transfer fungsinya adalah LCS kuadrat per R1 plus R2 dan seterusnya. Inilah fungsi transfer untuk soal yang ini ya, yang kedua ini. Nah, ini saya jelaskan sedikit tentang Kramers Rule. Jadi kalau misalkan ada sebuah persamaan AX plus B, berarti ini langsung aja ditata dalam sebuah matriks ini ya. Ada A11, A1N, ini untuk X1. Terus ada apa? A12, A22 gitu ya. Ini nambah X2 sama dengan B1 dan seterusnya. Dan untuk mencari XI-nya atau untuk mencari state variable di sini, itu adalah determinan dari AI per determinan matriks A. Matriks A itu yang ini ya. Ini adalah matriks A. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh ya. Misalkan ada sebuah, ini ada persamaan tadi ya, persamaan yang sama, yaitu persamaan A dan B. Nah, kita ubah ke dalam sebuah matriks sesuai dengan Kramers Rule ya. Ya sudah, persamaan A. Persamaan A itu ini mengandung I1 sama I2. Jadi I1 itu langsung dituliskan di sini sebagai state variable 1 dan ini adalah state variable 2 gitu ya. Jadi langsung ditulis aja, berarti yang I1 itu di sini R1 ditambah LS. Terus yang ini I2-nya adalah min LS di sini. Gitu ya. Terus VS-nya ada di sini sebagai inputan. Ini juga gitu, I1-nya apa? Berarti min LS, berarti tulis di sini. Terus I2-nya itu adalah di sini, gitu ya. Ini menjadi LS plus R2 ini sama dengan 0. Nah, seperti ini. Inilah yang dinamakan adalah state space ya. Ini adalah state space. Nah, jadi cara merepresentasikan pemodelan itu bisa menggunakan fungsi transfer, bisa juga menggunakan state space. Nah, state space itu seperti ini. Ini sebagai state variable, gitu ya. State variable. Ini keseluruhan, ini adalah state space, gitu. Nah, untuk mencari XI determinan AI per determinan A. Jadi XI itu maksudnya adalah state variable apa, keberapa gitu ya. Karena di sini ada X1, ada dua state ya, I1 sama I2. Jadi X1-nya atau state variable pertama itu adalah I1, state variable kedua adalah I2. Nah, untuk mencari I2 misalkan, I2 itu dengan rumus determinan AI per determinan A gitu ya. Nah, determinan AI itu caranya caranya bagaimana? Nah, caranya untuk I2 itu kan pakai kolom yang ini ya. Jadi kalau kalian belajar matriks itu, ini ada sebagai kolom keduanya, itu sebagai punyanya state yang kedua. Jadi tinggal persamaannya itu, jadi matriksnya itu adalah tinggal ini, berarti tinggal R1 plus LS
min LS, terus ada VS, ada 0 gitu ya. Jadi ini dikalikan ini dikurangi ini kali ini. Jadi R1 plus LS, VS min LS 0 dibagi dengan ini adalah determinan matriks A. Matriks A itu adalah ini ya. Matriks A itu yang keseluruhan ini. Jadi R1 plus L sekalikan dengan ini dikurangi dengan min LS kali min LS. Atau min L kuadrat kali S kuadrat gitu ya. Jadi untuk equation A, jadi kalau untuk mencari I1 ya ini sama saja berarti ya. Kalau untuk mencari I1 ya berarti kita mencari determinan dari A1 per determinan dari matriks A. Nanti hasilnya adalah ini gitu. Kalau kita ingin mencari state per state ya, mencari I2 bisa mencari I1 gitu. Oke. Jadi kalau untuk mencari TF-nya nanti kan tadi TF-nya adalah I2S per VS gitu ya. Nah, I2S-nya adalah ini. Maaf, ini ya. Nah, ini ya. Ini adalah I2S-nya berarti adalah LSVS per ini, dimana ini delta itu adalah ini gitu per VS gitu. Nah, ini nanti bisa dihitung sendiri berapa TF-nya. Gitu ya. Oke, itu kalau sistem elektrikal. Jadi saya rasa untuk sistem elektrikal itu mudah karena sering kita jumpai ya dengan kita, yaitu kita sudah belajar tentang hukum Kirchhoff, hukum Mesh, kayak seperti itu kan kita sudah familiar lah, paling tidak familiar. Jadi intinya adalah untuk mencari fungsi transfer itu atau hubungan terhadap output terhadap input itu kita pertama adalah membreakdown ke persamaan diferensial. Gitu ya, berdasarkan tabel-tabel ini. Terus setelah itu ditransformasikan Laplace, baru kita bentuk fungsi transfernya. Bisa fungsi transfer bentuk rasio atau bentuk state space tadi ya, gitu. Oke, sekarang kita ke sistem mekanik ya. Nah, ini sistem mekanik itu banyak. Ada tiga komponen sama dengan electrical, yaitu spring. Nah, spring, terus ada damper dan ada mesh. Nah, seperti ini ya kalau dalam sistem mekanik. Nah, untuk hubungan-hubungannya gaya terhadap kecepatan misalkan. Ini adalah persamaan diferensialnya adalah ini. K kali integral dari T 0 sampai T Vto per dt. Kalau untuk damper itu terhadap velocity berarti Vt itu sama dengan Vf kali Vt gitu ya. Vf itu adalah dampernya. Kalau spring itu simbolnya K, dan kalau untuk mesh itu simbolnya adalah M besar ya. Gitu. Jadi ini adalah untuk meshnya. Kalau hubungannya force terhadap velocity. Kalau force terhadap displacement atau gaya terhadap perpindahan gitu ya. Jadi Ft itu sama dengan Kxt, Ft itu adalah Vf dxt, Ft itu adalah ini d kuadrat xt per dt. Nah, sebenarnya antara sistem mekanik sama sistem elektrik itu ada kesamaan ya, atau analoginya. Jadi kayak analoginya seperti itu. Jadi kalau dalam electrical itu kapasitor, kalau dalam mekanik dia kayak spring. Jadi spring itu bertindak seperti kapasitor. Kalau resistor itu bertindak seperti damper. Nah, terus kalau mesh itu bertindak seperti induktor. Jadi ini seperti analoginya gitu ya. Analoginya adalah seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian bingung-bingung apa sih damper, apa sih spring gitu ya, kita cari analoginya. Oh, spring itu kayak kapasitor loh gitu. Jadi hubungan terhadap force terhadap velocity, atau ini adalah tegangannya, force-nya, terus velocity-nya itu adalah current-nya gitu ya. Jadi ini adalah rumusnya adalah seperti ini. Jadi sama ya dengan ini, kita ini menggunakan integral gitu. Ini tanpa integral, tanpa turunan. Nah, ini juga sama. Ini pakai turunan. Nah, ini sama dengan induktor seperti itu. Ini juga gitu kalau hubungan force terhadap displacement gitu. Jadi yang Ft, Kxt, terus
ini adalah dxt, jadi yang pakai yang ini ya, ini sama yang ini ya, pakai yang ini, jadi ini sama dengan ini sama dengan ini gitu ya. Nah, ini sebagai analogi untuk mempermudah kita dalam membreakdown persamaan diferensial nanti gitu. Oke, kita lanjut ke dalam sebuah soal ya, contoh soal. Nah, di sini kalian disuruh untuk mencari sebuah fungsi transfer xs per fs. Jadi xs-nya itu sebagai outputnya dan ini adalah inputnya gitu ya. Dimana xs itu adalah perpindahan dan fs itu adalah force-nya atau gayanya. Nah, dimana sistem mekaniknya adalah seperti ini. Di sini ada spring, ada damper, ada mesh ya. Nah, sekarang kita menggunakan hukum Newton, yaitu kita membreakdown dulu ke dalam persamaan diferensialnya. Menggunakan tabel tadi gitu ya. Nah, ini kita menggunakan tabel yang ini ya, pakai tabel yang ini. Bisa juga yang kolom kedua ini. Jadi, mencari force-nya ya, mencari force-nya. Jadi force-nya itu, nah ini kan kita yang cari force-nya ya. Jadi force-nya itu yang ini menggunakan displacement. Karena kita mencari transfer function hubungan force terhadap displacement ya. XS terhadap VS gitu. Jadi kita menggunakan tabel yang ini. Oke, paham ya? Jadi kalau misalkan nanti dalam soal itu kita mencari VT atau VS per Fs, nah ini kan hubungan antara force atau gaya terhadap velocity, berarti pakai menggunakan yang kolom ini gitu ya. Jadi sesuaikan dengan soalnya gitu. Karena kita ingin XS terhadap Fs atau force terhadap perpindahan, makanya kita menggunakan yang kolom kedua ini gitu ya. Oke, terus kita ke mesh dulu, berarti ke mesh dulu ini ya. Mesh ini arahnya ft-nya itu ke sana gitu ya. Jadi di sini adalah menggunakan rumus yang md kuadrat yang ini ya, karena kita menggunakan mesh. Terus ditambah dengan yang ini adalah untuk dampernya ya, VF dxt per dt, berarti pakai yang ini ya. Terus yang terakhir nanti adalah yang springnya. Nah ini yang springnya gitu ya. Nah dari kita sudah membreakdown persamaan diferensialnya, baru kita laplaskan. Nah M ini adalah D kuadrat XT, berarti S kuadrat gitu ya. Kalau di sini kuadratnya 2, berarti ini adalah S kuadrat gitu ya. F XS, karena di sini XT-nya ini berubah menjadi XS. Hurufnya besar ya ini ya. Terus FVS, karena di sini ada turunan pertama, terus XS, terus KXT menjadi KXS. FT berarti jadi FS. Nah, udah ketemu seperti ini. Nah, setelah itu baru kita ubah ke dalam sebuah transfer function XS per Fs. Jadi ini dijadikan satu semua ya, XS-nya ini kan ada XS, ada XS, ada XS. Jadi caranya adalah ini ya, MS kuadrat ditambah FVS ditambah K. Ini dikalikan dengan XS per sama dengan Fs. Nah, karena kita ingin mencari ini XS per Fs, berarti XS Fs-nya pindah ke sini ya, per Fs gitu ya. Berarti ini yang ini pindah ke sana, berarti 1 per ms kuadrat plus Fvs plus K. Nah, inilah fungsi transfernya gitu ya. Jadi kalau digambarkan seperti ini, digambarkan dalam diagram balok ya. Jadi ini adalah Fs-nya sebagai input dan Xs-nya itu sebagai output, dan ini adalah fungsi transfernya atau yang ini yang kita cari tadi. Gitu ya. Cukup mudah ya. Nah, ini kalau lebih kompleks. Jadi ada dua buah M1 dan M2. Nah, di sini ada spring, ada M1, ada K2, ada F3. Nah, ini ada damper ya. Di sini juga ada damper pertama, damper kedua. Nah, caranya mencarinya adalah menggunakan
dua tahap ya. Jadi kita fokus pada mes 1, fokus pada mes 2. Kalau yang mes 1 nih, kita fokus ke M1 ya. M1 itu berarti gaya-gaya apa saja yang bekerja pada M1. Nah, ini kayak fisika ya. Nah, ini jadi K1 spring itu bisa ke kiri sama bisa ini ya, K1 X1 gitu ya. Jadi dia arahnya bisa ke sana. Terus ada F1. Nah, ini arahnya ke sana juga, arah Fs-nya ini. Nah, ini di breakdown ya, di breakdown sesuai dengan hukum-hukum fisika. Terus ada yang ke arah ke kanan. Ke kanan itu bisa K2. K2 ada spring K2 ini bisa ke kanan ya. Terus ada F3 ini juga bisa ke kanan. Nah, ini disuperposisikan dengan antara A sama B menjadi C gitu ya. Jadi K1 ditambah karena ini arahnya sama-sama ke sana, sama-sama X1, sama-sama X1, berarti ini adalah K1 plus K2 kali X1 gitu ya. Terus ada FV1 sama FV3, ini juga gitu. Ini Fs, M1S kuadrat ini yang ke sana. Kalau yang ke kanan ini adalah yang ini sama yang K2 sama FV3 gitu ya. Ini yang bekerja pada M1 gitu. Nah, kalau yang M2 bagaimana? Nah, sama saja kayak yang tadi. Jadi yang M2 itu gaya-gaya apa saja yang bekerja pada M2? Di sini ada FF3 ya. Ada K2, ada FF2. Nah, K2-nya ini ya ke arah ke kiri. Terus FF2-nya ke kiri karena dia menghambat ya gesekan. Terus FF3 juga ke kiri. Terus ada X2, ada mes M2 juga ke kiri. Nah, yang untuk K3 ini bisa ini juga ke kiri gitu ya. Untuk ke kanannya itu ada dari X1, K2 dari X1, arah dari X1 ini sama K2 FF3 dari X1 gitu. Jadi ini disubstitusikan, superposisikan menjadi ini ya, persamaan C gitu. Oke, kita sudah belajar, kita sudah mengetahui membreakdown persamaan-persamaan diferensial di M1 sama M2, baru kita laplaskan. Nah, ini baru dilapaskan yang ini, yang bekerja di sini M1, misalkan M1 S kuadrat X1. Nah, ini di M1 dijadikan 1 ditulis jadi 1 ya, M1 S kuadrat kali X1, FV1 F3S kali X1. Jadi yang X1 disendirikan, X2 sendirikan, ini jadi Fs. Terus ini juga X1 disendirikan, ini disendirikan, ini adalah 0. Nah, kita mencari TF-nya menggunakan Cramer Rules. Nah, kayak yang tadi ya, Cramer Rules itu kita cari fungsi transfernya. Pertama kita cari state space-nya ya. Jadi di sini ada dua variabel, ada X1 S, ada X2 S gitu ya. Terus berarti ya tinggal ditulis ini X1 berarti yang ini sebagai M11 ya. Berarti di sini ada M1S kuadrat ditambah FV1 ditambah FV3S ditambah K1 ditambah K2. Terus di sini ada min FV3 plus S plus K2. Ini yang ini ya. Di sini. Terus ada yang ini min F3S plus K2. Terus ada yang ini tuliskan di sini gitu ya. Ini hasilnya tadi ada Fs ya. Ada Fs, terus ada 0. Seperti ini. Ini adalah bentuk state space-nya. Gitu ya. Tinggal diubah ke dalam bak matriks seperti itu. Nah, untuk mencari X2-nya, itu berarti ya sudah, berarti ya tinggal determinan I2 per determinan matriks A gitu ya. Jadi yang ini, yang kolom kedua ini hilang, ini kalikan ini 0, berarti tinggal minus dari FV3 plus K2 kali Fs gitu. Seperti ini. Ini dibagi dengan delta. Delta itu adalah determinan dari matriks A ini gitu. Nah, inilah TF-nya atau X2 per Fs-nya. Seperti itu ya. Jadi intinya adalah
membreakdown persamaan diferensial, ditransformasi lapaskan, terus di Cramer ruleskan mencari state space, baru menggunakan mencari TF ini gitu. Nah, ini ada rotational mekanik. Jadi ini adalah mekanik yang berrotasi. Nah, ini ada spring, ada torsi, ada putaran sudut ya. Ada viscous damper, D, K, J, seperti ini. Ini adalah persamaan diferensialnya, ini juga persamaan diferensialnya seperti ini. Nah, ini juga mekanik rotasi ini juga memiliki analogi ya. Memiliki analoginya ya seperti electrical sama translasi mekanik yang translasi tadi. Jadi kalau tadi spring itu sama dengan kapasitor, berarti kalau dalam rotasi mekanik ini sama dengan yang ini, spring ini ya. Terus ada viscous damper, ini sama dengan resistor, berarti ini adalah viscous damper atau D-nya di rotasi mekanik adalah seperti ini. Terus ada induktor, ini juga sama, ini juga induktor sama yang ini, sama yang ini gitu ya. Jadi memiliki analogi, jadi ada kesamaan, jadi memudahkan kita untuk menghafalnya gitu ya, antara electrical circuit, translational mekanik sama rotational mekanik gitu. Nah, ini tidak ada contohnya, jadi kita ada sebuah contoh, ini sebuah contoh pada electromechanical system TF atau sebuah motor. Kenapa kok electromechanical ya? Ada elektro, ada mechanical. Di sini di dalam sebuah motor itu kan ada rotor sama statornya ya. Jadi di dalam sebuah motor itu ada sistem elektriknya dan ada sistem mekaniknya. Nah, di sini ada armatur sirkuit, di mana sirkuitnya adalah seperti ini sebagai rotor. Nah, di sini ada magnet ya, di mana magnet itu akan menghasilkan torsi dan menghasilkan putaran Tm terhadap dan putaran motornya atau sudutnya ya. Nah, sekarang di sini intinya soalnya itu kalian disuruh untuk mencari hubungan tegangan input atau EA. Jadi kalau motor itu dikasih tegangan di dalam sebuah sirkuit armatur, terus apa hubungannya terhadap putaran motornya gitu ya. Jadi EA itu inputnya atau sebagai sumber tegangan gitu ya. Terus delta M itu adalah putaran motornya gitu ya, atau outputnya. Jadi kalian disuruh untuk mencari fungsi transfer putaran motor terhadap inputnya, pengaruh putaran motor terhadap sumber tegangan yang kita berikan gitu ya. Nah, ternyata di dalam sebuah motor itu banyak ya dan berbeda-beda, yaitu RA-nya, LA-nya atau sirkuit armaturnya. Nah, itu berbeda-beda sesuai dengan spek motor masing-masing gitu ya. Nah, itulah yang membedakan antara motor satu sama motor kedua. Jadi fungsi transfernya itu berbeda-beda gitu. Nah, sekarang jadi ini caranya mencari fungsi transfer dalam sebuah motor. Di sini ada rumus VB. VB itu adalah rumusnya KB delta D theta M per dt gitu ya. Di sini VB itu adalah back electromotive force atau back EMF. Jadi di mana KB itu adalah constant of proportionality dan omega D theta M per dt itu atau sama dengan omega M itu adalah angular velocity of the motor. Nah, ini sudah pakemnya ya. Jadi di sini ada VB ya, di sini ada VB. Nah, VB ini ternyata caranya menghubungkan terhadap sistem mekaniknya itu menggunakan ini ya, theta M di sini. Ini dihafal saja ya. Jadi kalau ini dilaplaskan, ini menjadi VBS sama dengan KBS gitu ya. Karena di sini adalah turunan pertama theta MS gitu. Nah, sekarang kita sudah caranya itu kita yang pertama adalah membreakdownnya menjadi dua sistem ya. Yang pertama adalah sistem elektrik.
sistem elektrik itu berarti kita meninjaunya itu di elektriknya, di armatur sirkuitnya ini ya. Ini ada sebuah loop IA T gitu ya. Jadi EA ini melewati sumber tegangan ini menghasilkan arus melewati RA, melewati LA, sama melewati VBT. Di mana VBT nanti ada hubungannya dengan TM sama θm untuk mencari TM-nya. Biar nanti kita bisa mengetahui hubungan IA terhadap θm gitu ya. Nah, sekarang kita breakdown ke sistem elektrik dulu. Jadi caranya ya sama, berarti ini adalah IA kali RA gitu ya. Jadi pakai yang ini, pakai yang ini ya, sistem elektrik yang ini ya, berarti ya. Dia pakai yang kolom ini. Berarti V, karena kita mencari V-nya atau EA-nya, berarti EAT. Jadi nanti sistem elektriknya itu saya tulis di sini ya. EAT itu sama dengan RA kali IAT ditambah LA kali DIAT per DT gitu ya, ditambah VBT itu. Dimana VBT itu adalah rumusnya ini KB per D θm per dt gitu ya. Jadi ini bisa ditulis sama dengan KB kali D θm per dt. Nah, ini adalah sistem elektriknya. Nah, ini dilaplaskan. Berarti EAS sama dengan RA kali IAS gitu ya. Atau RAS gitu. RAS kali IAS ditambah LA. Ini enggak ada S-nya, sorry. RA IAS kali LAS karena turunan pertama, terus kali IAS ditambah ini dilaplaskan KBS TTMS gitu. Kita dituliskan seperti ini ya. Nah, ini hasilnya yang tadi. Nah, ini adalah sistem elektriknya. Sekarang kita masuk ke sistem mekaniknya. Nah, di sini ada rumus baru nih, TMS. TMS itu adalah KTIAS. Jadi untuk mencari IAS itu adalah TM per KT gitu ya. Dimana KT itu adalah constant proportional of the motor torsi. Jadi adalah konstanta motor torsinya itu berapa. Nah, KB KT-nya itu sesuai dengan spek motor sendiri-sendiri ya. Setiap motor berbeda-beda gitu. Nah, untuk sistem mekaniknya itu adalah seperti ini, digambarkan seperti ini ya. Oh, ini ternyata dia sebelum ke sini ternyata IA-nya tadi, ini kan ada IA ya. Ini ada IA, ini ada IA. Nah, IA-nya itu diubah menjadi ini. Jadi kalau ini dituliskan RA plus LAS gitu ya. Kalikan dengan IAS ditambah dengan VBS sama dengan EAS. Dimana IAS itu adalah ini. Berarti RA plus LAS kalikan dengan TMS per KT gitu. Tambah VBS sama dengan EAS gitu ya. Atau dituliskan seperti ini. Ini sebagai VB, ini sebagai IA tadi ya. Nah, disubstitusikan lah, intinya itu. Nah, ini sebagai persamaan sistem elektrik ya. Nah, sekarang kita masuk ke sistem mekaniknya. Jadi memang motor itu ada hubungan antara sistem elektrik sama sistem mekanik gitu. Nah, ternyata di dalam sistem mekanik itu di sini ada torsi, ada putaran, ada J atau inersia, dan ada damper. Jadi ini yang mekanik rotasional ya. Jadi kalau misalkan ini yang tabel ini. Nah, ini kita kan inginnya mencari apa? Mencari yang ini ya, TMS-nya ini ya. Nah, ini
berarti menggunakan rumus yang ini, yang ini ya. Nah, ini ya. Nah, T sama dengan J D omega, karena kita hubungannya dengan mencari tetanya. Kita kan tadi intinya kan mau mencari hubungan antara EA atau ini ya, EA terhadap theta ya. Jadi kita mencari yang hubungan antara torsi terhadap theta. Mana? Berarti yang kolom ini. Kalau yang ini kan terhadap omega ya, kecepatan angular. Kalau ini adalah kecepatan sudut gitu. Jadi kita menggunakan tabel yang kolom yang ini gitu. Jadi menggunakan rumus ini, J D kuadrat theta T per dt kuadrat. Jadi kalau misalkan dituliskan ini adalah TM ini berarti persamaan diferensialnya adalah TMT itu sama dengan J D omega D kuadrat per omega MT gitu ya per dt. Nah, ditambah dengan dm. Nah, ini d omega m per dt gitu, ditambah. Nah, seperti ini. Ini adalah persamaan diferensialnya. Nah, ini dilaplaskan. Berarti TMS sama dengan JS kuadrat JMS kuadrat gitu ya, kalikan dengan TMS ditambah DMS kali DTMS gitu. Nah, ini theta MS-nya dikeluarkan, berarti TMS sama dengan JS kuadrat ditambah DMS kali dengan theta MS. Nah, ini adalah hasilnya yang ini. Nah, seperti itu. Nah, E ini, persamaan E ini disubstitusikan ke D, itu ya. Ke D itu adalah untuk TM-nya itu diganti ini. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Nah, sama dengan EA. Nah, seperti itu. Nah, jadi bisa dituliskan lagi seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, barulah kita bisa mencari theta ms-nya per EA-nya. Jadi ini pindah ke sini aja. Gitu ya. Berarti theta ms, theta ms-nya terhadap EA. Berarti EA-nya yang pindah ke sini ya. Berarti ini pindah ke sini, terus ini baru pindah ke sana. Gitu ya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah TF-nya. Seperti ini. Seperti itu, gitu. Nah, ini juga bisa cara merepresentasikan, misalnya ini diumpamakan alfa. Atau alfa itu sama dengan ini. Berarti ini tuh adalah alfa. Terus kalau yang ini itu diibaratkan adalah K gitu. Ini adalah diumpamakan seperti itu. Jadi untuk persamaan untuk transfer function electromechanical motor EA terhadap TMS itu ya ini hasilnya adalah ini ya, KT per RAJM per S kali S plus 1 JM kali DM plus KT plus KB per RA gitu. Ini adalah jawabannya. Oke. Mungkin ini dulu ya, nanti kita akan lanjut apa hubungannya fungsi transfer ini terhadap kemarin ada pertanyaan ya, ada salah seorang, saya masih ingat ada yang tanya, apa sih Bu contohnya kita belajar diagram balok itu secara realnya itu apa sih? Nah, itu nanti kita akan bahas itu. Jadi kesinambungan antara transfer function, transformasi Laplace, inverse transformasi Laplace, diagram balok, grafik elemen sinyal atau metode Mason kita akan bahas setelah ini, gitu ya. Oke, kita break dulu dari sini. Kita lanjutkan nanti ya setelah ini ya.